Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li ifadata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asraril darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilur Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih berada di bab yang menjelaskan tentang akhlak Rasulullah. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas bahwasanya Imam Ghazali menjelaskan mengutip satu hadis bahwasanya sesungguhnya Allah itu mengelilingi Islam dengan akhlak-akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik. Jadi Islam itu ciri khasnya itu akhlaknya mulia, amalnya baik. Dan kemarin sudah dijelaskan beberapa dan kita akan melanjutkan akhlak-akhlak baik yang lain yang dijelaskan dikutip oleh Imam Ghazali mengutip satu hadis. Kita masih belum membahas tentang akhlaknya Rasulullah sehari-hari. Ini masih membahas akhlak secara umum, termasuk akhlak baik yang sudah semestinya dimiliki seorang mukmin, seorang muslim, wa tauqiru disyaibatil muslim, yaitu memuliakan orang tua, memuliakan orang yang lebih tua. Ini menjadi sangat penting karena pernah dipesankan oleh Rasulullah, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham shaghirana. Tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah, siapa orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Tapi kadang seperti ini disalahartikan. Kalau memuliakan yang lebih tua, saya kira tidak salah tafsir, kemungkinan sudah betul pemahamannya. Tapi menyayangi yang lebih muda ini kadang-kadang yang disalahpahami. Menyayangi dengan arti yang sembarangan. Menyayangi artinya mencintai, mengasihi. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, tidak bisa diartikan semisal lawan jenis yang bukan mahram. Itu sudah beda konteks lagi. Artinya menyayangi yang lebih muda itu ya namanya yang lebih muda itu ya butuh apa? Butuh perlindungan, butuh kasih sayang dari yang lebih tua. Karena memang yang muda seperti itu. Dan memang rata-rata orang itu kalau sudah usianya lebih tua itu paham terhadap yang lebih muda, dari kebutuhannya, kepentingannya, dari hajat-hajatnya atau yang lainnya itu jauh lebih paham. Yang tua itu lebih paham. Tapi kadang-kadang ya begitu memang. Kadang orang itu kayak anak kecil memang. Betul, kadang orang itu kayak anak kecil. Anak kecil tahu, bukan masalah manja tidak manja. Anak kecil misalnya usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu orang tuanya bilang tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh yang lain itu. Itu kadang anak kecil itu ya tetap melakukan itu. Padahal orang tua itu lebih paham, karena itu tidak ada manfaatnya untuk dilakukan. Nanti kalian akan tahu betapa yang lebih tua itu perhatiannya bukan biasa, tapi perhatian luar biasa. Terutama guru itu kadang murid itu diperhatikan tapi tidak mau. Iyalah.
diperhatikan tapi tidak mau. Padahal itu hal yang nanti manfaatnya kembali kepada murid itu sendiri, bukan kembali kepada siapa-siapa. Nah, ini penting untuk memuliakan yang lebih tua. Dikatakan dalam sebuah hadis, ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu may yukrimuhu inda sinnihi. Tidak memuliakan seorang pemuda kepada orang yang lebih tua karena umurnya, kecuali nanti Allah akan menakdirkan orang yang juga memuliakan dia ketika sudah tua juga. Artinya apa? Disimpulkan oleh Imam Ghazali, orang itu kalau memuliakan orang yang lebih tua, tadi kan dijelaskan di hadis, dia akan dimuliakan juga nanti ketika dia sudah tua. Itu ada satu kesimpulan bahwa dia itu umurnya panjang. Karena ada yang nanti memuliakan, berarti kan umurnya masih panjang. Sama seperti satu hadis juga, birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Ini juga disimpulkan bahwa orang itu nanti akan memiliki anak yang soleh. Pertama, karena anak baik mau berbakti kepada kedua orang tua. Kedua, itu orang tua nanti umurnya panjang karena masih nunggu punya anak. Dan kalau sudah jadi orang tua, ya nunggu sampai tua, gitu. Maka sebenarnya cerminan kita nanti itu tergantung bagaimana caranya kita memuliakan orang tua sekarang. Kalau pengen nanti anaknya itu nurut-nurut, taat, tidak nakal, ya berarti kita ya harus baik sama orang tua. Kadang itu Masya Allah ya ada anak itu nakalnya luar biasa. Tapi ya bagaimanapun juga tidak boleh kita ngomong anak itu nakal, tidak boleh. Karena ucapan orang tua itu bisa menjadi doa, tidak boleh. Saya punya guru di pondok itu salah satu riadohnya, orang tuanya itu tidak pernah satu kali pun ngomong anaknya nakal, tidak pernah. Cuma kalau orang sekarang ini meler ini anaknya ini nakal, jangan begitu. Karena bagaimanapun juga nakal, anaknya siapa kamu? Meler, anaknya siapa? Lagi-lagi juga tetap kembali kepada diri sendiri. Kalau orang-orang dulu ya, bukan cuma sekedar saya menceritakan orang tua dari guru saya. Orang-orang dulu itu senakal apapun anaknya itu, dia bilang anak saya ini pinter. Misal lama tidak pulang-pulang, masih kecil ya, masih kecil. Pulang balik-balik ke rumah, oh anak kok pinter sekali, oh anak kok soleh sekali. Tidak bilang anak nakal, karena bisa jadi doa. Satu contoh Kiai Hamid Pasuruan, itu kenapa Kiai Hamid jadi wali gitu. Coba ditiru sekali-kali gitu. Jadi dulu itu Kiai Hamid itu ya dalam tanda kutip nakal waktu masih kecil. Tahu Kiai Hamid ya? Iya. Kiai Hamid Pasuruan yang sering diziarahi banyak orang itu. Masya Allah beliau itu orangnya tidak menampakkan diri, bukan menonjolkan diri, biasa-biasa. Kalau orang sekarang kan menunjukkan keakuannya, menunjukkan kehebatannya tanpa harus diminta sama orang. Jadi ceritanya itu saya dengar dari beberapa tokoh, dari beberapa kiai, dari beberapa ustadz yang ceramah. Jadi dulu itu waktu Idul Fitri, Hamid masih kecil ini main tanah, tanah dibentuk-bentuk begitu loh, tanah liat dibentuk-bentuk. Waktu itu umiknya ini lagi buat kue, adonan kue. Nah, Hamid ini namanya masih kecil ya, masih kecil. Ternyata
tanah liat yang dibentuk-bentuk itu dicampur sama adonan kue itu. Masya Allah. Hanya ibunya paham, karena ibunya itu solihah ya, ibunya paham. Nggak ngomong sembarangan. Oh Hamid ini semoga nanti kalau sudah besar jadi wali. Bener jadi wali. Pada saat beliau kesel lagi marah, tapi dilampiaskan dengan hal-hal yang baik. Betul jadi wali. Nah, itu penting, itu ilmu penting itu. Di samping itu juga orang tua itu tidak boleh pesimis kalau punya anak dalam tanda kutip nakal itu. Salah satu ilmu itu penting, itu bisa dipraktekkan. Ini ada yang sudah nikah ya? Sudah, ada yang sudah nikah satu, yang lainnya belum. 99,9% belum. Nanti kalau sudah punya anak ya nanti kalau sudah punya anak, tapi harus punya pasangan dulu. Oh, takut lupa kalau belum punya pasangan ya. Sudah berharap punya anak. Begini. Dan ini memang banyak terbukti memang. Nanti kalau punya anak itu usahakan orang tua, terutama ibunya, itu puasa di hari kelahiran anaknya. Kalau menurut kelompok sebelah kira boleh. Kira boleh. Misal anaknya lahir hari Senin manis, misalkan Senin Legi misalkan. Jadi setiap Senin Legi itu diusahakan ibunya itu puasa, diniatkan untuk anaknya. Seandainya anaknya nakal, senakal apapun, pasti berubah dan pasti jadi orang besar. Nggak percaya, coba buktikan sendiri. Dan ini memang terbukti. Jadi saya menceritakan guru saya sendiri. Guru saya, kiai saya itu punya orang tua yang Masya Allah istiqomah ibadahnya. Jadi punya anak banyak, itu tiap hari kelahiran anak-anaknya itu dipuasai masing-masing. Ya kalau anaknya satu kan sebulan cuma satu kali kan ya. Kalau anaknya dua, sebulan 2 kali. Ini bukan cuma anaknya, tapi cucu-cucunya juga. Dan alhamdulillah itu semuanya jadi orang hebat semuanya, jadi orang besar semuanya. Anaknya itu punya pondok sendiri-sendiri. Padahal sebenarnya anggap saja yang pertama kali mendirikan ya ini abahnya ini. Tapi tidak ngampung ke situ semuanya, jadi satu. Tapi masing-masing punya pondok-pondok sendiri. Itu santrinya ribuan-ribuan semua itu per pondok itu. Masih satu keluarga, masih satu keturunan, tapi punya pondok sendiri-sendiri dan rukun, akur begitu. Itu sebab barokah ininya puasa itu. Kalau misalkan tidak bisa puasa, minimal selamatan lah begitu. Kalau misalkan lagi tidak bisa puasa, jangan sampai ditinggalkan. Selamatan di hari kelahirannya anak. Tidak usah tanya boleh apa tidak boleh. Boleh. Siapa yang ngelarang sedekah? Siapa yang ngelarang puasa gitu. Niat untuk riyadhah gitu. Nah, itu penting itu. Anak itu ya satu pemberian hadiah yang sangat berharga. Dan orang tua harus benar-benar perhatian kepada anaknya, gimana caranya agar anaknya itu terutama nanti kalau sudah punya anak itu bacaan Al-Fatihah itu usahakan diajari sendiri sama orang tua. Jangan belum bisa baca apa-apa dimasukkan ke TPQ, dimasukkan ke langgar, dimasukkan ke musola. Jangan. Bukan tidak boleh. Tapi usahakan Fatihah itu yang ngajari orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena Fatihah itu nanti akan dibaca setiap hari pada saat sholat.
Jadi orang tuanya enak, dapat pahala terus. Jangan sampai orang lain dapat pahala, orang tuanya sendiri tidak dapat pahala gitu. Karena bukan cuma sholat yang dibaca, yang baca Fatihah, karena di acara-acara yang lain ya Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, banyak baca Fatihah. Acara apapun banyak baca Fatihah. Nah, setelah itu kalau misalkan orang tuanya memang tidak bisa ngajari anaknya, silahkan dipasrahkan kepada yang lebih tahu, dimasukkan TPQ, dimasukkan musola, masukkan langgar, masukkan masjid, gitu tidak apa-apa. Kalau memang orang tuanya tidak bisa. Tapi kalau orang tuanya bisa, jauh lebih bagus. Jadi tetap diajari di rumah. Masa iya tidak bisa baca Quran orang tuanya, gitulah. Nah, jadi di rumah, setelah itu nanti ada tambahan ngaji di luar begitu. Ada satu cerita, ini apa ya, tahadus bin nikmah. Kemarin anak saya yang pertama itu bilang ke saya, Abah, nama anak saya yang pertama Muhammad Al-Fatih, dipanggil Al-Fat. Abah, Al-Fat sudah Quran gitu. Wah, hati saya senang gitu, apa, berbunga-bunga. Masih kelas 3, masih belum lulus kelas 3. Sudah sudah kelas 4. Kelas 3 belum lulus. Kelas 3 belum lulus. Hati saya berbunga. Oh, ini harus dirayakan kalau seperti itu. Biar ngajari anak bahwa ini bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Bukan cuma ketika juara ini juara itu dikasih hadiah atau apa, ini jauh lebih berharga. Terus kemarin itu anak saya itu pegang Quran, saya tanya, ini Quran siapa? Tak lihat kok Quran wakaf. Ya boleh, karena memang sudah diwakafkan di sini. Cuma saya akhirnya mikir, ini kalau Quran wakaf ini orang tuanya ketinggalan pahala ini. Jadi akhirnya tak taruh itu Quran wakaf, terus tak berikan di Keraksan. Quran yang memang saya pilih sendiri untuk anak yang masih pemula, yang sekiranya tulisannya itu besar dan jelas-jelas. Kadang orang tua itu tidak bisa milihkan Quran untuk anaknya yang masih kecil. Diberi Quran, kadang Quran itu ada yang tulisannya rengket-rengket itu loh. Apa? Jarak garisnya juga kalau masih kecil kasihan. Jadi dari awal itu sudah menyulitkan anaknya sudah. Hanya bacanya juga tidak begitu lancar. Coba dari awal tulisannya renggang-renggang, terus jarak garisnya juga lumayan, itu kan enak, nanti anaknya itu perkembangannya itu cepat gitu. Terus saya bilang tak berikan. Pas kemarin ke Keraksan tak berikan Quran baru. Pas kebetulan nama Qurannya ada namanya Al-Fatih. Jadi dia senang. Tidak usah dikasih nama katanya, sudah ada namanya sendiri. Nah, terus adiknya juga agak mau protes karena saya belum. Ya. Nanti adiknya bilang, nanti adik kalau sudah Quran pengen dibelikan Quran yang juga ada namanya. Repot ini. Karena kalau yang banyak ya namanya Quran Al-Fatih itu masih banyak. Kalau adiknya namanya Al-Anwar, ya ini nyari di mana ini? Quran Al-Anwar gitu. Ya nanti dicarikan yang ada namanya. Kalau ada namanya kasih nama sendiri. Kelas 3 tuh. Sekarang saya kadang ambil di situ. Saya pernah ngajar di Aliyah itu. Kelas 3 Aliyah itu, Masya Allah, masih belum bisa baca Quran. Ini bikin ngelus dada kalau kelas 3 SMA itu masih belum bisa baca Quran itu. Karena memang Quran ya kitab sucinya orang Islam. Jadi itu saya rayakan, nanti ada selamatan begitu, biar anaknya itu senang, biar ngajarkan kepada anak juga bahwa ini adalah prestasi yang bukan biasa gitu. Saya lupa sudah dulu itu bisa baca Quran itu umur berapa. Tapi menurut saya 3 tahun tuh ya termasuk cepat.
Oh kok 3 tahun? Kelas 3 itu ya termasuk cepat, usia 8 tahun itu ya cepat. Saya cuma masih ingat dulu ketika masih kecil, ketika belajar masih sekolah MI, itu guru-guru saya itu keras-keras semua, terutama guru Quran dan guru tajwid, keras-keras semua. Tapi alhamdulillah ya bagus, hasilnya itu bagus. Yang keras-keras itu biasanya bagus hasilnya, asal sabar muridnya ya, asal sabar muridnya. Bahkan mungkin tidak bisa dibayangkan, dulu itu dikasih tebak-tebakan tajwid itu. Ini misalkan mim qabli, bacaan apa? Nah, ditanya satu-satu. Misalkan salah, itu halakoh begitu. Itu kalau tidak salah per halakoh itu ada sekitar sampai 10 lah, minimal rata-rata 10 itu. Kalau ada yang tidak bisa jawab, itu teman-temannya itu disuruh jewer sekeras-kerasnya. Ayo jewer, itu yang tidak bisa itu disuruh jewer sekeras-kerasnya. Sampai pernah saya itu tidak berani masuk, khawatir dijewer gitu. Itu, dan orang tuanya tidak ada yang protes itu. Kalau sekarang Masya Allah baru tidak diapa-apakan sudah protes. Kadang gurunya dilaporkan kekerasan fisik. Dulu betul itu, betul. Sampai saya pernah soalnya, sampai telinga saya ini merah. Sekarang alhamdulillah ya tidak ada, sampai seperti itu tidak ada. Sampai telinga saya itu merah itu, dijewer sama teman-teman yang satu kelompok itu. Dan seperti itu ya biasa, tidak nangis atau apa, itu paling ya meneteskan air mata gitu. Tidak bersuara gitu. Pulang, saya tahu sendiri kalau orang-orang dulu itu pulang kok nangis, ini dipukul sama guru, tambah ditambahi sama orang tuanya. Dulu itu seperti itu. Kalau sekarang guru kurang ajar. Sekarang begitu. Nah itu memuliakan yang lebih tua. Sih baru bahas satu. Wa ijabatu da'wati ta'am, termasuk akhlak yang mulia itu adalah mendatangi undangan makanan. Nah itu termasuk akhlak mulia. Kalau undangan makanan itu macam-macam. Ada yang hukumnya mendatangi itu hukumnya wajib. Contohnya apa? Walimatul uras, itu hukumnya wajib mendatangi, dengan syarat di dalamnya tidak ada hal-hal yang mungkar. Saya ada satu cerita. Hari apa ya? Lupa saya. Hari apa yang waktu saya ke Probolinggo itu hari apa ya? Hari yang ada acara pernikahan hari Kamis ya? Hari Kamis ya. Saya ada acara pernikahan di Probolinggo, masih keluarga. Dan dapat salah satu keluarga Sidogiri. Waktu itu pengasuh Sidogiri juga hadir waktu itu. Dan ternyata dunia itu tidak selebar daun kelor. Di sana ketemu sama teman perukyah dari Melandingan. "Oh, kamu kok di sini?" "Oh, ini masih keluarga ini, keluarga saya ini." "Oh, ini juga masih keluarga saya ini." Terus ketemu juga ada teman dari Sampang yang tinggal di Pasuruan, teman waktu dulu di Tarif. "Oh, Ustaz, kamu kok di sini, Ustaz?" "Ini masih keluarga saya ini." Ternyata masih keluarga semua, nyambung semuanya. Nah, singkat cerita, itu hukumnya wajib. Ya, mendatangi walimatul urus itu hukumnya wajib. Dan saya lihat itu acaranya cukup rapi dan sederhana. Walaupun di situ menu hidangannya juga cukup mewah, tapi bagus. Settingan acaranya itu bagus. Dimulai dari pembukaan, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang cukup bagus, suaranya khusyuk. Setelah itu sambutan, setelah itu sholawat julus, sholawat qiyam, setelah itu ceramah, dan tertata rapi begitu. Udah ada yang macam-macam, pokoknya intinya tidak ada yang mungkar lah. Laki itu di tempat khusus, kita tidak bisa ngelihat perempuan karena beda bukan tabir, beda tempat.
tidak bisa lihat perempuan gitu, beda tempat. Terus setelah itu pada saat mahalul qiyam itu sebagian tamu itu ada yang berkatnya kurang, jadi setiap kursi sudah dikasih berkat masing-masing gitu loh. Cuma karena ada kursi yang kosong, hanya tidak ditempati orang, hanya itu berkat-berkat yang ada di kursi itu dipindahi semua. Pada saat mahalul qiyam itu saya tidak fokus ngelihat apa ada orang mindahi berkat itu. Pas waktu saya noleh ke belakang, saya lihat ini ada hubungannya sama pernikahannya. Ini pelajaran. Saya lihat di pojok itu ada orang berdiri sendiri, kanan kirinya tidak ada orang. Dia termasuk undangan juga. Pada saat mahalul qiyam itu dia nangis sesenggukan. Dan saya yakin itu husnudzan itu bukan settingan, bukan dibuat-buat itu. Bukan dibuat-buat. Saya kadang seperti itu iri begitu. Dan seperti itu juga bisa diambil pelajaran. Cinta kepada Rasulullah itu tidak memandang, tidak bisa diukur dengan status sosial seseorang. Mestinya kalau pantas-pantasan, yang lebih pantas nangis itu yang vokal, mestinya ya. Atau yang di depan, yang memang duduk di depan itu. Tapi kenyataannya dia bisa nangis. Saya yakin itu tidak dibuat-buat itu. Itu tidak dibuat-buat, murni dari hati yang paling dalam karena dia cinta dan rindu kepada Rasulullah. Betul-betul ditutup-tutupi. Berarti itu tidak dibuat-buat. Kalau memang dibuat-buat, dia tidak mungkin duduk di pojok situ, tapi dia duduk di pojok. Dan memang begitu, sudah semestinya orang tidak menampakkan kepada orang lain, kalau bisa ya ditutup-tutupi. Itu saya yakin beliau itu bukan cuma sekedar menghayati merdunya suaranya vokal yang baca sholawat itu, tapi karena memang benar-benar tahu sejarah dan tahu keseharian Rasulullah dan tahu betapa perhatiannya Rasulullah kepada umatnya. Nah, mendatangi walimatul arus itu hukumnya wajib gitu. Tapi mendatangi acara-acara makan-makan yang lain itu hukumnya sunnah dengan syarat-syaratnya itu loh, dengan syarat-syaratnya. Kalau misalkan ada seorang laki-laki yang bukan mahram kemudian diundang acara makan, itu tidak wajib didatangi. Ada acara makan-makan gitu di warung, datang semuanya ya, tidak wajib dia datangnya. Itu sebenarnya tidak pas, kecuali reunian itu sudah punya pasangan masing-masing, sekalipun tempatnya dipisah. Iya. Kalau dipisah tapi dia masih bukan alumni pondok, itu masih rawan. Saya itu setuju kalau reuni itu sudah punya pasangan masing-masing. Sudah punya pasangan masing-masing. Kalau masih belum punya pasangan masing-masing, tidak aman. Tidak aman. Ya. Tidak aman itu kalau masih belum punya pasangan masing-masing. Nah, kalau mendatangi walimah selain walimatul arus itu hukumnya sunnah. Misalkan acara makan-makan bareng, bakar-bakar ikan, itu hukumnya sunnah. Ya bagus didatangi, apalagi temannya sendiri. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat dan ketentuan berlaku itu. Kayak hadiah itu. Wa du'a alaihi, dan juga mendoakan kepada orang yang ngasih makan. Jangan cuma SMP, tahu SMP? Selesai makan pulang, pengalaman ya.
Didoakan. Di antara doanya sebagaimana yang dibiasakan oleh Rasulullah, Allahumma barik lahum warhamhum. Itu kalau bisa bahasa Arab. Allahumma barik lahum warhamhum. Ya Allah, berkahi mereka dan rahmati kepada mereka. Tapi kalau tidak bisa bahasa Arab, ya ganti yang lain juga tidak apa-apa. Misalkan terima kasih banyak, semoga diganti yang lebih baik, yang lebih banyak, yang lebih berkah. Itu orang itu akhirnya senang, tersepona, terpesona, senang itu. Kemudian yang berikutnya, wal afu, termasuk akhlak yang baik adalah memaafkan, terutama yang berhubungan dengan kesalahan pribadi, bukan yang berhubungan dengan masalah kemuliaan agama, bukan. Orang itu ketika mau memaafkan biasanya mikir, oh saya ini nanti tambah lebih rendah derajatnya. Bukan. Memaafkan itu justru semakin tinggi, semakin orang itu dianggap tinggi oleh orang lain karena dia punya jiwa besar. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan, mana qasat shadaqatun min malin, tidak akan berkurang sedekah dari harta, artinya bertambah. Terus kemudian dilanjutkan, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan, dan Allah tidak menambahi seorang hamba karena dia memaafkan kecuali ditambahi kemuliaan. Orang memaafkan itu dia mulia, orang memaafkan itu dia mulia. Saya dengar cerita dari Habib Muhammad bin siapa ya, saya lupa itu, yang dari Solo itu, yang sering ngisi kalau di YouTube itu, Ustadz Muhammad Al-Habsyi. Habib Muhammad bin siapa, waktu saya ke Jombang kemarin beliau yang ceramah. Waktu beliau itu ke Jombang kemarin, waktu saya acara hall guru saya di Jombang itu, beliau yang ceramah, Habib Muhammad Al-Habsyi, tidak tahu bin siapa saya lupa. Itu beliau cerita nyata di Solo. Ada seorang dokter mu'alaf, orang Cina. Itu beliau itu belajar Islam begitu, kemudian menemukan satu hadis, barang siapa yang akhir ucapannya ketika mau meninggal la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya sebelum meninggal la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hanya dia berpikir, gimana caranya? Karena kita tidak tahu kapan matinya gitu. Akhirnya dia itu membuat satu penelitian di satu rumah sakit, dia itu bilang kepada petugas-petugas rumah sakit itu, ini cerita nyata di Solo, bukan cerita yang di kitab-kitab ya, di Solo. Nanti kalau ada orang mau sakaratul maut, bilang ke saya akan nuntun untuk dia bisa baca la ilaha illallah. Hanya setelah ada orang yang sakaratul maut itu dipanggil ini si dokter yang mu'allaf ini, orang Cina ini, dipanggil, dituntun baca la ilaha illallah, tidak bisa. Berarti matinya tidak membaca la ilaha illallah. Dan itu sudah sekian puluh orang tidak bisa. Terus ada satu orang yang ketika sakaratul maut dipanggil ini dokter itu, dituntun, dan ternyata bisa. Dan ternyata dia bisa mengucapkan untuk itu dibuat penelitian. Dari sekian ini cuma sekian persen yang bisa itu. Jadi ini susah. Orang bisa mengamalkan hadis ini susah. Hanya dia itu tanya kepada keluarganya, ini orang amalannya apa? Kok bisa mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah? Dia itu ya biasa-biasa amalnya itu. Ya waktunya sholat, ya sholat, tidak ada yang istimewa. Cuma orang ini tidak pernah musuhi orang. Orang ini tidak pernah musuhi orang dan selalu maafkan kesalahan orang lain. Bisa dilihat ada di channel YouTube-nya itu, di channel YouTube di pondok saya itu. Kalau pengen lihat ceramah fullnya itu seperti apa, ada nanti saya share. Ini orang tidak pernah musuhi orang.
Bukan tidak punya musuh ya, karena setiap orang itu tidak mungkin tidak punya musuh. Tidak pernah tidak suka sama orang maksudnya. Tidak pernah dia merasa itu musuh saya, bukan, tidak pernah. Dan suka memaafkan kepada orang lain. Ternyata itu rahasianya. Dia mati husnul khotimah. Termasuk yang mengamalkan hadis ini Habib Abdullah bin Syihab yang dijuluki Ainu Tarim. Itu beliau wafatnya pada saat ceramah. Kemudian beliau mengutip hadis itu, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah", langsung jatuh. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, langsung tidak ada. Hanya jamaahnya semuanya meneruskan hadis itu, dakhalal jannah. Semuanya dakhalal jannah, masuk surga itu. Terkenal seorang wali itu. Tapi itu tidak mudah sesuai dengan kebiasaan. Iya, kebiasaan hidupnya. Orang itu mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya baik, ya baik. Contoh kalau di Solo itu yang terkenal abahnya Habib Syekh yang punya Syekh Hermania itu, Habib Syekh bin Abdul Qadir Segaf. Itu abahnya itu waktu itu wafatnya pada saat ngimami sholat Jumat dan pada saat sujud. Itu beliau wafat, abahnya Habib Syekh itu. Jadi jamaahnya itu bingung, ini kok lama tidak diangkat kepalanya, ternyata sudah tidak ada, wafat sudah. Itu orang-orang yang luar biasa seperti itu, yang tidak sembarangan orang bisa. Nah itu memaafkan itu juga penting. Salah satu sarana orang untuk bisa husnul khotimah itu gampang memaafkan. Ya sudahlah, kalau orang itu sakit hati saya kira manusiawi. Tapi masa iya setia dengan sakit hati kepada orang itu tidak bisa. Karena penyakit dohir itu rata-rata ditimbulkan dari ini perasaan yang tidak enak di dalam hati, suka iri, suka dengki. Orang itu sakit, orang ini itu sakit di sini. Karena melihat itu, beli apa lagi itu? Nah, ini beli apa lagi, punya apa lagi itu? Paling juga itu kredit, paling juga apa. Ininya tidak enak, ini sakit. Rata-rata penyakit dohir itu ditimbulkan dari penyakit batin. Sudah sakit dohirnya, sakit batinnya, nanti juga sakit-sakitan. Wal islah bainan nas. Terakhir, ini bukan terakhir tapi terakhir di hari ini. Masih ada banyak contoh sifat-sifat akhlak yang bagus, yang itu semuanya ada pada diri Rasulullah. Ini hanya Imam Ghazali mengutip akhlak-akhlak, contoh-contoh akhlak yang baik. Wal islah bainan nas, mendamaikan dua di antara sesama, baik di antara dua orang atau dua kelompok atau dua golongan atau yang lainnya. Itu juga termasuk akhlak yang baik. Bahkan disabdakan oleh Rasulullah, ala ukhbirukum bi afdhala min darajati sholati wasyiyam wasadaqah. Adakah kalian ingin saya kabarkan dengan sesuatu yang lebih afdal daripada sholat, puasa dan sedekah? Sahabat menjawab, bala, iya. Rasulullah menjawab, islahu dzatil bain, yaitu mendamaikan dua orang atau dua kelompok atau mendamaikan sesama. Itu termasuk juga akhlak yang baik, dan Rasulullah juga punya akhlak itu. Dan masih banyak contoh-contoh akhlak yang lain. Ini masih belum membahas akhlak secara khusus dalam kehidupan Rasulullah sehari-hari. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan contoh-contoh akhlak yang lain pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.